no gold is not enough. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jiswab, bertemu kembali dengan saya Rizky Situmorang di Ngobrol Jiswab. Kali ini kita sudah kehadiran narasumber spesial. Di episode ini kita akan membahas mengenai hadapi masa krisis dengan sedekah. Tidak terasa di Maret 2021 kita sudah memasuki pandemi 1 tahun di Indonesia. Nah, kira-kira kita akan menguliknya dari sisi tentang krisis dan sedekah dengan seorang business coach. Beliau bernama Coach Cahyo Pramono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Coach Cahyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Coach Cahyo? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih nih, Coach, sudah hadir di studio DPF TV. Iya. Oke, Coach. Tidak terasa di Indonesia ini sudah 1 tahun ya, Iya. kita tertimpa dengan musibah COVID-19. Artinya memang banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi ketika adanya COVID ini, baik dari institusi pendidikan, bisnis, dan beberapa juga level lainnya. Sebagai seorang coach di bidang bisnis, saya pernah membaca postingan coach bahwa sebenarnya ketika bisnis kita sudah krisis, hadapinya tuh satu, dengan sedekah. Itu kenapa pula bisa dengan sedekah, Coach Cahyo? Boleh di-sharing ke kita nggak, Coach? Oke, sedekah sebenarnya hanya salah satu opsi ya. Bukan satu-satunya gitu. Tapi mungkin saya ingin berbagi tentang konsep pemikiran di balik sedekah itu sebenarnya adalah konteks spiritual. Bahwa pada akhirnya apapun perjalanan hidup kita, apakah dengan berbisnis ataukah berkarir atau apapun dalam mengisi konsep finansial kita, itu sebenarnya itu ajang yang sangat efektif untuk mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Tuhan gitu. Jadi di balik konsep sedekah itu adalah konsep buat saya adalah pendekatan tertinggi kepada Allah. Karena pendekatan tertinggi ya, Coach ya? Iya, karena sedekah akan efektif dan jalan kalau kita sudah sampai level surrender gitu. Artinya menyerah gitu. Sebenarnya sedekahnya tidak begitu istimewa, tetapi di balik sedekahnya itulah yang istimewa kalau menurut saya ya. Dalam artian adalah menyerahnya itu. Ketika manusia masih menggunakan dirinya, pikirannya, asumsinya sebagai ilahnya, dan ketika itu dia meninggalkan atau menyisihkan unsur Tuhan dalam kehidupannya, dia belum menyerah. Nah, topik yang paling istimewa dari sini adalah menyerah itu bukan karena kalah gitu, tetapi sebuah aksi yang aktif melakukan dengan sengaja kita melakukan penyerahan. Konteksnya gini, penyerahan kepada Allah kan gitu, penyerahan kepada Tuhan gitu. Bahwa kita cuma makhluk, kita bukan pencipta. Memang faktanya adalah pola edukasi yang kita alami sampai generasi saya bahkan saya pikir sampai generasi di bawah-bawah saya adalah logika tentang sebab dan akibat yang itu digunakan atau dipakai dalam konteks ukuran logika manusia. Seringkali kita berpikir bahwa kalau kita merencanakan A, melakukan A, nanti akhirnya adalah A misalnya. Atau saya katakan misalnya latar belakangnya A, kemudian kita melakukan 1, kemudian prosesnya 2, nanti akhirnya adalah B misalnya, sama dengan B. Ya itu kan konteks perencanaan manusia. Nah, pendekatan bisnis lah katakanlah tadi, misalnya dengan krisis dan bisnis, seringkali kita menggunakan konteks manajemen manusia, konteks manajemen bisnis manusia. Artinya di situ misalnya ada modal, ada sumber daya disatukan melalui sebuah proses operasional atau proses bisnis yang pada akhirnya nanti adalah menghasilkan penjualan dan ada profit di sana kan gitu. Nah, sampai sebelum pandemi ada rumus-rumus yang terjadi karena apa namanya ya, bukti empirik. Misalnya, kalau saya promosinya begini, nanti akhirnya begini.
Kalau saya desain produknya begini, akhirnya begini, itu sesuatu yang memang sudah ada ukurannya. Di grand design, memang Iya. sudah didesain dari awal ya coach ya. Ketika mendesainnya kita punya referensinya. Kita punya referensinya gitu. Misalnya ketika di Korea lagi ngetren ini, misalnya penyanyi A, kemudian saya membuat sebuah produk kosmetik dengan penyanyi ini, saya menggunakan brand nama yang berhubungan dengan bahasa Korea, pasar yang suka dengan artis Korea ini akan ngikut ke saya. Contohnya kan gitu. Segmentednya pas gitu berarti coach ya. Artinya memang ada data di belakang yang kita bisa gunakan untuk referensi. Nah, ketika masuk pandemi ini yang disebut dengan fenomena Black Swan. Nggak ada data sebelumnya. Black Swan ya coach. Iya, kita nggak punya data sebelumnya bahwa krisis yang katakanlah krisis yang tahun 2000, krisis 98 misalnya, gitu ya. itu beda dengan krisis sekarang. Krisis saat ini ya coach beda ya. sekali gitu. Nah, sehingga dengan kita tidak punya data di belakang, kebanyakan pelaku bisnis dan kebanyakan manusia hari ini kesulitan meresponnya kan. Saya harus merespon apa nih? Kan gitu. Apakah hanya mengurangi belanja? Apakah saya harus memperbanyak PHK pegawai? Terus bagaimana berikutnya? Nggak ada referensi tentang situasi krisis hari ini gitu. Nah, balik kepada konsep penyerahan diri tadi adalah ketika manusia hari ini mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan, bahwa dirinya lah dengan strateginya lah, dengan bisnisnya lah, dengan resourcesnya lah yang menjadi penyebab, yang menjadi syarat mutlak dari kesejahteraan finansial dan keberhasilan bisnis, ya dia akan kesulitan menghadapi fakta hari ini. Tapi buat mereka-mereka yang sadar, paham siapa Tuhan, siapa makhluk, dia akan lebih mudah ya, coach, ya? menerima fakta-fakta itu kan gitu. Saya katakan kenapa lebih mudah menerima fakta-fakta itu, karena dia tahu bahwa sejatinya uang itu bukan milik manusia, harta itu bukan milik manusia, tapi punya Tuhan yang sedang dititipkan kepada dia. Okay. Dan dia sadar bahwa kapasitas manusia makhluk ini hanya dalam proses. Dia benar merencanakan, dia bikin bisnis plan, benar. Dia mengalokasikan resources, mengalokasikan capital, melakukan strategi, kan gitu. Tapi penentu bukan dia. Nah, disinilah kemampuan manusia ketika menyadari dan mampu berserah diri, menyerah bahwa kita hanya sebuah makhluk, dia akan baik-baik saja. Artinya, seseorang yang sudah sampai level penyerahan diri dan paham bahwa dia hanya sekedar makhluk, yang keputusan akhirnya adalah Tuhan, yang adalah Allah, dia akan berada dalam posisi baik-baik saja. Mau krisis baik-baik saja, tidak krisis juga baik-baik saja. Nah, orang yang baik-baik saja, ini orang yang tidak terganggu dengan musiman. Musim krisis dia baik-baik saja, musim nggak ada krisis juga baik-baik saja. Ibaratnya, orang ini itu dalam posisi menikmati kehidupannya berbeda dengan kacamata ekonomi modern. Berbeda, karena dia menggunakan kacamata ekonomi Tuhan. Ekonomi Tuhan yang berbeda. Berbeda jadinya. Konsepnya kalau ekonomi modern, manajemen ekonomi modern adalah terima sebanyak-banyaknya, keluar sedikit-sedikitnya, dia itu sejahtera kan. Konsepnya Tuhan kan beda. Keluarkan sebanyak-banyaknya, maka dia akan menerima lebih besar lagi. Keluarkannya ini di jalan Allah tadi itu ya, coach ya? Ya, tentu saja dengan bimbingan lah, sesuai dengan keyakinannya masing-masing, kan gitu. Mengeluarkan ini itu bukan karena sebuah kewajiban CSR yang diundang-undangkan oleh pemerintah, bukan juga karena kepentingan yang lain, tapi dia sadar bahwa yang dia keluarkan adalah harta dia yang mau dia bawa mati. Kan gitu. Kalau kita bawa mati, yang saya maksud mati di sini bukan berarti dibawa ke kuburan gitu ya. Tapi kita investasikan di rekening akhirat gitu. Ya daripada banyak-banyak, sedikit-sedikit aja nanti. Pada akhirnya nanti kita akan panen gitu. Itulah konsep yang dimaksud dengan harta dibawa mati. Harta dibawa mati. Nah, ketika kita sudah sampai pemikiran bahwa kita hanya makhluk yang menentukan Tuhan,
Kita hanya bisa berdoa dan mengusahakan. Hasilnya terserah Tuhan. Terserah Allah tentu saja, kan gitu. Yang berikutnya adalah sebuah kesadaran. Ketika membagikan kepada orang lain itu yang pertama jangan merasa pelit gitu. Membagikan kan kalau di agama Islam banyak channelnya ya. Kalau dalam bahasa accounting itu charge account-nya lah kan gitu. Jadi ada charge account wajib dalam hal ini adalah zakat fitrah, zakat mal gitu ya. Kemudian zakat-zakat yang lain yang bersifat wajib. Kemudian ada juga yang charge account yang sifatnya tidak wajib. Di situ ada infak, ada sodako, ada apa lagi ya, ada hibah, bahkan hadiah kan gitu. Ya udah, idealnya dipostingkan sesuai dengan posnya. Ya kalau bisa yang wajib duluan. Begitu wajib selesai, lanjutkan yang sunnah. Yang sunnahnya. Nah, ketika misalnya saya lah misalnya mengeluarkan zakat mal dalam 1 tahun, nilainya misalnya 12 miliar. Pertanyaannya adalah apakah saya hebat gitu? Apakah saya dermawan gitu? Enggak. Saya bukan dermawan. Kenapa? Itu bukan hak saya. Itu hak orang lain. Ada hak orang lain yang dititipin di kita gitu ya, Coach ya? Jadi 2,5% dari harta kita itu punya orang lain. Jadi ketika saya mengeluarkan 2,5% dari harta saya walaupun nilainya 12 miliar misalnya, saya bukan hebat. Karena itu kewajiban saya. Tapi kalau saya mengeluarkan 12 miliar sebagai kewajiban saya membayar zakat mal, dan saya masih mengeluarkan lagi, lebih banyak lagi dari itu luar biasa. Nah, berhubungan dengan saya menggunakan sampel tadi yang saya katakan 12 miliar mungkin gede banget kan gitu ya. Amin gitu, Coach. Amin. Saya ingin mengajak teman-teman yang hadir dalam forum ini yang bisa melihat saya dan kita semuanya adalah sebuah ilustrasi gini. Anggaplah Mbak punya uang 10.000, saya punya uang 10 juta. Nah, ketika waktunya bersedekah, entah karena ada pengemis atau apa, Mbak mengeluarkan 10.000-nya, saya mengeluarkan 100.000-nya. Pertanyaan saya adalah, keren yang mana? Saya bertanya kepada. Wah, kalau ditanya kerennya, kalau dari sisi manusia pasti dari nominalnya dong, Coach. Yang 100.000 dong yang 100.000, keren. ya. 10.000 kecil mah, asumsi ataupun persepsi masyarakat. Jadi berkontribusi 10.000 dan 100.000 itu bisa diintip dari berbagai angle. Kalau angle volume benar, 100.000 lebih banyak dari 10.000, kan gitu. Sekarang pertanyaannya adalah, kalau dari angle Tuhan, dari angle Allah gitu kan, lebih keren mana? Sama-sama Tentu saja keren. lebih keren yang 100.000. 100.000 ya. 10.000, sorry, 10.000. saya koreksi gitu. Kenapa? Karena buat Mbak, 10.000 itu artinya 100% dari harta Mbak. Kan tadi Mbak punya 10.000, dikeluarkan 10.000, berarti kan 100% kan? Iya benar. Saya punya uang 10 juta, ngasihnya 100.000. Berapa persen? Harusnya lebih ya, Coach. Ya kecil banget. Kecil banget kan itu. gitu kan? Kecil banget, 1%. Kan gitu. Jadi sekarang kondisinya adalah percentage itu menjadi krusial, menjadi penting. Kenapa? Karena Allah nggak butuh dikayain dengan sedekah kita. Allah udah kaya. Bukan urusan kita memperkaya Allah. Sombong banget kan gitu. Dan bukan urusan kita menyelesaikan problem apa yang dihadapi oleh umat dengan angka. Nggak penting sama kita. Yang penting oleh kita adalah nilai ridho yang akan kita keluarkan. Ikhlasnya. Ketika Mbak mengeluarkan 100% dari harta Mbak dengan ridho, luar biasa banget. Saya mestinya, level saya 10 juta itu. Kan gitu contohnya. Nah, kalaulah buat orang yang memiliki uang dengan volume yang besar, kemudian menyedekahkan dengan percentage yang besar, dengan persentase yang besar, ya keren. Tapi jangan khawatir buat kita-kita yang tidak cukup punya uang besar. Karena topiknya bukan volume uangnya. Topiknya adalah keikhlasan berhubungan dengan persentasenya. Jadi kalau misalnya saya punya uang 100.000, ngasih 2.000 ya kecil banget. Kan gitu. Tapi bukan berarti Allah tidak memberikan respect ya, bukan berikan nilai
bukan memberikan penghormatan kepada orang yang bersedekah walaupun cuma 2.000 rupiah. Tapi coba nanti hati-hati pada akhirnya menentukan persentase kontribusi kita kepada pihak lain itu atas dasar apa. Karena kadang-kadang kita bercharity, bersedekah itu sebenarnya bukan untuk nolong orang lain. Kadang-kadang kita bercharity untuk nolong diri sendiri. Lebih untuk memang ke kita ya Coach ya, artinya. Nenang-nenangin perasaan. Yang konsep menyerahnya tadi sudah duduk berarti ya Coach ya. Contohnya gini, saya buat ilustrasi. Kita lagi nyetir nih di kota, kemudian dapat lampu merah, traffic light, dan kita berhenti. Di dashboard kita ada uang 2.000 rupiah, dan kita tahu ada uang 2.000 rupiah. Nah kemudian, begitu kita berhenti, datang pengemis. Kemudian kita mau ambil nih uang 2.000 rupiah ini, mau kita kasihkan sama pengemis itu. Ketika pengemisnya mendekat, sampai lengket, terus pikiran kedua kita berpikir, iya kalau benar dia adalah orang pengemis. Kalau dia dikoordinir oleh mafia, kan itu. Kalau dia misalnya dikoordinir sama mafia, terus kita berpikir, ini nggak mendidik nih kalau kita ngasih sama dia. Dia bisa kok cari pekerjaan yang halal. Kenapa harus mengemiskin gitu? Bahkan sampai pengemis itu melengketkan tangan dan wajahnya sambil memberikan aba-aba, tangannya ke mulut mengatakan minta uang untuk makan. Pikiran logis kita mengatakan nggak sehat, nggak benar ini ngasih uang kepada pengemis ini. Kita tidak segera buka jendela dan tidak segera mengambilkan uang yang 2.000 tadi di dashboard. Kebetulan langsung lampunya udah hijau dan kita jalan. Dalam perjalanan berikutnya, menuju lampu merah berikutnya, kita terpikir, iya kalau benar itu adalah dikoordinir oleh mafia. Iya kalau dia memang pemalas. Coba, kalau ternyata faktanya dia benar-benar lapar. Kalau faktanya dia nggak punya solusi yang lain. Coba bayangkan. Sambil berpikir, kita merasa, ya Allah, cuma 2.000-nya. Masa cuma 2.000 kita nggak, udahlah. Ngapain kita pikirkan 2.000? Mau mafia, mau apapun. Udahlah 2.000 aja kok. Nah begitu datang ke lampu merah berikutnya kita berhenti. Ada pengemis mendekat, kita bahkan sebelum mendekat ini kita udah buka jendela. Udah kita pegang 2.000, kita berikan kepada pengemis itu. Nah begitu setelah kita berikan kepada pengemis, kita merasa nyaman di hati. Lega gitu ya. Lega di hati. Nah kan timbul pertanyaan, 2.000 itu nolong siapa? Benar. Nolong pengemis tadi? Atau nolong diri sendiri. Kita sendiri. Nah, itu yang seringkali ideal dibangun dialog internal itu. Kita nolong buat siapa sebenarnya? Jangan-jangan kita sekedar nenang-nenangin perasaan. Kita bisa buktikan nanti, kalau ada kegiatan fundraising, ada kegiatan langsunglah pengumpulan dana, misalnya gitu kan. Ada proyek apa, ada kegiatan apa gitu. Kemudian, kita merasa, udahlah kasih, berapapun nilainya, terus kita merasa lega. Dan kita merasa, udahlah nggak digangguin lagi. Gitu. Ya, itu mungkin cerita saya ini silakan dipikirkan. Ketika Anda memberikan uang dan Anda merasa lega, Anda lagi nolong siapa? Kan gitu. Anda lagi nolong siapa? Karena faktanya perintah di agama Islam adalah memberikan sedekah itu kepada orang yang meminta dan yang tidak meminta. Artinya kalau orang minta ya kasih. Nggak diminta, kalau memang dia perlu, kalau kita tahu, kita berikan. Kan, gitu. Nah, korelasi dari cerita kita tadi hubungannya dengan situasi ekonomi ini adalah sebenarnya, kalau kita meyakini bahwa pemilik harta itu Tuhan ya, pemilik harta itu Allah, kan gitu ya. Ada waktunya kita menghadapi krisis ini sangat bagus untuk balik lagi membuktikan bahwa memang pemiliknya Allah. Gitu. Jadi berserah diri, mengakui bahwa kita cuma makhluk dan bukan Allah, kemudian akhirnya kita melakukan semua tindakan kita karena Allah dan untuk Allah, itu menjadi istimewa untuk krisis ini. Mungkin begitu. Wah, menarik ya. Artinya Coach memang tadi konsep penyerahan dan kita sadar bahwa apa yang kita miliki saat ini memang titipan dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika krisis apapun, seharusnya ketika memang kita sudah duduk di situ, artinya kondisi apapun tidak mempengaruhi harusnya Coach ya. Kurang lebih begitu ya Coach ya.
Ya, challenge-nya adalah ketika fakta edukasi hari ini adalah edukasi material. Material. Edukasi hari ini kan sifatnya kapital. Eh, yang dimaksud harta ya harta diri, harta milik sendiri, kan gitu. Kalau ketika misalnya kita bekerja dalam satu perusahaan, kemudian kita dapat fasilitas mobil misalnya, hati kita itu masih merasa bahwa ini bukan punya saya, ini punya perusahaan. Jadi saya harus banyak mengumpulkan uang lagi agar saya membeli mobil untuk saya sendiri, milik saya sendiri. Faktanya adalah dasar pemikirannya kan karena pingin punya sendiri. Dari situ kita lupa bahwa apapun yang ada di permukaan bumi itu bukan punya kita. Seperti mobil fasilitas perusahaan. Ya masalahnya apa? Pakai aja, kenapa rupanya? Ya tapi kan bukan punya saya. Ya memang semua punya di bumi ini bukan punya saya, kan gitu. Benar-benar. Korelasinya adalah konsep ekonomi yang kita bangun hari ini, edukasi ke semua generasi adalah kepemilikan pribadi. Kepemilikan pribadi. Harus punya saya pribadi, sertifikat atas nama saya, semua pribadi. Sampai akhirnya di satu titik kita lupa siapa pemilik yang esensi dari semua harta itu. Pemilik yang sebenar-benarnya ya, Coach ya. Nah, ketika kita lupa, nanti sampai akhirnya kita terbimbing menghadapi krisis itu dengan certain level of worriness, sampai level tertentu kekhawatirannya. Nah, sebuah bayangan adalah barang siapa masuk level kekhawatiran yang berlebihan dan dalam proses kekhawatiran itu dia tidak melibatkan Allah, dia sedang tidak beriman sebenarnya. Bisa saja dia mengerjakan sholat lima waktu, semua rukun Islam dikerjakan, tetapi ketika dia tidak melibatkan Allah, ketika dia berhadapan dengan krisis, sebenarnya saat itu dia sedang tidak beriman. Ketika misalnya, sekarang sebuah tantangan misalnya, oke, aku di PHK, oke, bisnisku berkurang, oke, omsetku berkurang, oke, keuntungan tipis, oke, aku nggak punya tabungan, so what? Nah, dari semua data-data tadi membuat kita khawatir, besok gimana ya, uang sekolah saya gimana ya, modal saya gimana ya, siapa yang akan menjamin saya ya. Nah, ketika semua pertanyaan-pertanyaan itu kemudian memunculkan ke andai kata, kemudian dia tidak melibatkan juga Allah, masalah dia sedang akan menghadapi sebuah proses kesakitan yang sangat dalam. Dia sedang dalam kondisi krisis iman. Metode dan karakter edukasi yang kita terima sampai hari ini adalah lagi-lagi material, sehingga kita melupakan bahwa ada Allah di sana, ada Tuhan di sana yang menjamin kita. Hari ini saya tidak mengajak para pemirsa dan kita semuanya untuk banyak-banyak bersedekah, bukan itu topiknya. Tapi hari ini saya ngajak untuk jangan khawatir. Jangan khawatir. Karena begitu khawatir dan kekhawatiran kita lupa mengingat bahwa Allah lah yang akan menjadi penyebab dan menjadi penyelesai semua masalah, kita akan khawatir. Dan itu artinya kita tidak beriman. Nah, berikutnya adalah ketidakkhawatiran itu membawa efek nyaman, membawa efek tenang. Dan orang yang nyaman dan tenang akan lebih tinggi bahagianya. Dan ketika orang nyaman, tenang, bahagia, dia pasti akan kreatif dan mengerjakan segala sesuatu dengan efektif. Dan result suksesnya akan lebih terjamin daripada orang yang penuh dengan kekhawatiran. Nah, indikatornya adalah, nah di sini saya coba training, belajar bersedekah sebanyak-banyaknya. Saya tidak, anggaplah nggak usah carilah ridho dari Tuhan. Latihan saja lah. Latihan ya, Coach ya. Latihannya gini, ketika makin besar Anda kontribusikan, presentasinya makin besar dan Anda tidak khawatir, nah itu indikasi Anda lagi melatih keimanan Anda. Kuncinya tadi lega tadi tuh ya, Coach Iya. ya. Bukan menenangkan perasaan, bukan menenangkan perasaan, bukan lega, tetapi mengeluarkan uang banyak, mengeluarkan harta banyak dalam bentuk sedekah, infak dan sebagainya, tetapi tidak khawatir, itu tujuannya. Indikatornya gini, caranya adalah ketika ketemu dengan kotak infak, ketemu dengan peminta-minta,
ambil pecahan terbesar di dompetmu. Tekniknya gitu. Jadi kita ada kotak infak lewat depan kita atau ke masjid, jangan siapin kanan kiri ya dompetnya ya atau kantong kanan kiri gitu. Tapi pokoknya siapkan pecahan terbesar. Pecahan terbesar. Jadi kalau misalnya pesan terbesar di Republik ini kan 100.000. Anggaplah kita punya 100.000. Ambil 100.000 berikan. Bisa jadi 100.000 itu satu-satunya yang ada di dompet. Selebihnya kawan-kawannya 50, 20, 10 dan sebagainya kan gitu. Bisa jadi kan gitu. Tapi ini ada sebuah proses pelatihan. Dulu saya berpikir bahwa seorang Muhammad dan tokoh-tokoh luar biasa yang lainnya, ketika mereka memberikan yang terbaik dari harta mereka, saya pikir itu karena profil mereka, karena role mereka, karena peran mereka jadi tokoh harus memberikan sampel kan gitu. Ternyata setelah saya amati, mungkin saya berasumsi bukan itu. Ketika kita berkontribusi harta terbaik, bukan bekas-bekasnya, uang terbesar, bukan pecahan-pecahan kecil ya. Di balik itu ada sebuah terapi ke diri sendiri untuk terus mengingat dan yakin kepada Allah. Kalau aku keluarkan 100.000 yang mungkin satu-satunya di dompet saya, kan timbul rasa khawatir. Nanti kan gitu. Nah, ketika kita bisa mengeluarkan uang 100.000 dan tidak ada lagi kata-kata nanti gimana. Nggak kepikiran ya ke belakang nanti atau ke depan seperti iya, apa gitu. kenapa? Karena dia yakin. Sudah yakin. Allah akan tolongin. Kan gitu. Nah, disitulah level iman yang keren. Di situ level surrender, level menyerah. Jadi ketika ketemu dengan kotak infak, kotak sedekah, pecahan terbesar kasihkan, pam. Kemudian silakanlah gunakan kalimat apapun. Saya melihat urusanmu ya Allah, misalnya gitu kan. Yang penting udah aku kasihkan ini, selebihnya urusanmu ya Allah. Kalau buat saya sederhana banget. Urusin makhluk, urusin umat, urusin lingkungan. Pada akhirnya, karena kita sempat nggak ngurusin diri sendiri, nanti Allah yang ngurusin kita. Jadi dengan krisis sekarang, jangan makin ngurusin diri sendiri. Justru makin krisis, urusin orang lain, urusin umat. Kontribusikan lebih banyak lagi. Tentang kita, bukan urusan saya. Urusannya dia. Gitu. Jadi kalau hari ini bersedekah, hari ini berkontribusi, gitu kan, suka hati bolehlah, bertransaksi dengan Allah juga boleh. Misalnya dengan statement, ya Allah aku kontribusikan ini dengan harapan ini. Ya Allah aku kasihkan ini dengan permohonan ini. Boleh, itu dibolehkan. Tetapi silakan latihkan, ya Allah aku kasihkan ini urusanku. Aku kasihkan ini urusanku. Tentang aku, urusanmu ya Allah. Seperti itu. Wah, luar biasa ya Sobat Jiswab. Ternyata kembali lagi esensi bersedekah itu memang kalau seandainya kita di level tadi sudah ketika berani bersedekah tidak memikirkan gimana ya ke depannya. Ternyata kalau sudah bisa sampai ke level itu artinya Allah tuh sudah sampai ridho tadi berarti Coach ya. Jadi tadi ada tips nih dari Coach Cahyo, yuk buat Sobat Jiswab mulai berlatihan. Jadi kalau nanti ketemu kotak infak atau ketemu ada orang yang meminta sedekah atau infak di jalan, keluarkanlah nilai yang paling besar yang ada di dompet, di dashboard, ataupun di kantong saku sekaligus. Wah, luar biasa Coach Cahyo atas inspirasinya, luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan latihan juga buat seluruh sahabat Jiswab yang melihat kita di Ngobrol Jiswab. Dan terima kasih ya Coach sudah hadir, sudah memberi inspirasi. Semoga Coach Cahyo tetap sehat dan aktif. Amin. Baik Sobat Jiswab, terima kasih sudah menyaksikan Ngobrol Jiswab. Jangan lupa saksikan kita selalu di setiap hari Jumat pukul 9 pagi. Dan jangan lupa untuk like, share, dan channel kita di DPF TV. Saya Rizky Situmorang undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. And our goal is not in